sudah selesai ya diskusinya dalam kelompok. Jadi kita sekarang masuk kepada presentasi kelompok. Ibu persilahkan kelompok mana yang ingin dahulu mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok era kelompok 1 dipersilakan. Jadi untuk kelompok lain nanti boleh bertanya ya, boleh bertanya, boleh mengajukan tanggapan, juga boleh menjawab. Ya Bu. Silakan era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengidentifikasi dari video yang telah kami tonton. Dalam video ini, bila dikaitkan dengan materi yang sudah dijelaskan tadi, bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yang telah merugikan salah satu pihak, yang mana aturan atau hukum yang dilanggar adalah Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang isinya Pasal 1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange atau EDI, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau korporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam hal ini, Ibu Parita ini telah mengirimkan surat elektronik atau email kepada temannya. Dan akhirnya surat ini menyebar dan berubah menjadi gugatan perdata dan pidana oleh pihak rumah sakit. Rumah sakit ini karena dianggap telah mencemarkan nama baik rumah sakit. Dan pada 13 Mei 2003, Bu Prita ditahan di Lapas Wanita Tangerang dengan sangkaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Walaupun pada akhirnya setelah melakukan peninjauan kembali MA memutuskan membebaskan Ibu Prita dari hukuman 6 bulan penjara. Jika dilihat dari kasus ini, nampak bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran hukum maka akan diproses berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kasus ini sangat kontroversi. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok 1, Ibu persilakan. Oke, silakan Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samudra Widayasa dari kelompok 4. Sebelum saya bertanya, diceritakan dalam kasus tersebut bahwa Ibu Prita dikenakan sanksi 6 bulan penjara, berarti termasuk ke dalam hukuman kurungan. Nah, pertanyaannya, menurut kelompok Anda, apakah itu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan kelompok 1 ingin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suranadi, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Nadine dari kelompok 4. Jawabannya adalah menurut kelompok kami berdasarkan sumber yang kami baca, penjara 6 bulan itu tidak sesuai, artinya sangat berat. Kenapa? Satu pihak yang Ibu Prita lakukan adalah menyampaikan keluh kesah, berarti itu adalah hak seorang warga negara. Makanya MA menyetujui PK dari Ibu Prita dan akhirnya dibebaskan dari tuntutan. Alternatif kebijakan yang bisa diharapkan adalah 1. Agar pelanggaran ini tidak terjadi lagi, pemerintah harus menentukan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran tersebut. 2. Pemerintahan menegakkan hukum, artinya siapapun yang bersalah atau melakukan pelanggaran hukum harus mendapatkan sanksi hukum. Sebaliknya saja yang tidak bersalah harus bertindak dari sanksi hukum. 3. Agar kasus serupa tidak terjadi, pelaku penegak hukum haruslah memahami isi undang-undang tersebut. 4. Pelaku kebijakan pemerintahan harus mensosialisasikan undang-undang tersebut sehingga masyarakat mengerti, paham isi dari undang-undang tersebut. Itu dapat saya jawab. Apakah
kelompok 4 bisa puas? Gimana? Hazim? Cukup jelas jawabannya. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Cukup? Oke, kalau cukup. Jadi jawaban dari kelompok 1 tadi ya mengenai kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ibu Prita Mulyasari ya. Di situ tersangka didakwa dengan hukuman pelanggaran undang-undang ITE ya, undang-undang elektronik ya. Jadi sebenarnya apakah sanksi tadi itu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan? Itu banyak apa namanya ya, banyak alasan ya apakah sesuai apa tidaknya. Ini mengenai hak dari si Ibu Prita. Ya, Ibu Prita itu kan menulis surat elektronik ya, menyampaikan keluh kesah, menyampaikan rasa tidak puas atas pelayanan rumah sakit. Ya. Jadi itu termasuk ke dalam hak seseorang untuk berpendapat, mengeluarkan pendapatnya gitu. Jadi tidak secara undang-undang Ibu ini juga benar juga ya. Tapi itu dibuktikan pada akhir peninjauan kembali Ibu Prita ini dibebaskan dari tuntutan. Itu. Jadi jawaban dari kelompok 1 tadi sudah cukup mantap ya. Silakan untuk presentasi selanjutnya kita dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 untuk presentasi.